Sekarang kita bahas tentang apa arti kata Xeon pada nama prosesor produksi Intel, yang nama lengkapnya adalah Intel Xeon. Sebelum kita membahas tentang arti kata Xeon, perlu diketahui bahwa prosesor ini merupakan prosesor yang memiliki kinerja atau performa yang sangat tinggi. Dia memang didesain untuk mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi mampu mengerjakan dengan kinerja yang berat. Prosesor ini oleh perusahaan Intel ditujukan untuk jenis-jenis komputer seperti server, workstation, dan data center. Ketiganya itu merupakan komputer-komputer yang memiliki performa atau kinerja tinggi dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kata Xeon sendiri pertama kali digunakan oleh Intel yaitu pada prosesornya yang bernama Pentium 2 Xeon, yaitu tepatnya diperkenalkan pada tanggal 29 Juni 1998, di mana prosesor Pentium 2 Intel Xeon ini memang didesain atau ditujukan untuk komputer server. Dan dia diberi nama codename atau core name. Jadi kalau codename itu nama sandi ya. Kalau core name itu nama core. Keduanya ini dalam kasus ini sama saja sinonimnya. Nah, dia diberi nama sandi Dre. Jadi Pentium 2 Xeon dengan nama sandi Dre. Lantas sekarang, apa arti dari kata Xeon? Sebenarnya Intel sendiri belum pernah menjelaskan di depan umum secara rinci apa arti kata Xeon itu sendiri. Akhirnya di sini para komputeris, yaitu para ahli komputer, para pakar, mulailah mereka mengeluarkan pendapatnya arti kata Xeon. Jadi apa yang kita bahas nanti ini bukan berasal dari penjelasan Intel, tapi daripada para ahli. Banyak sekali pendapat itu. Berikut ini saya sampaikan beberapa pendapat dari mereka yang lebih mendekati ke arah kebenaran. Nah, yang pertama, dikatakan bahwa kata Xeon ini berasal dari bahasa Yunani yang pelafalannya adalah Xeon pakai Z ya. Di sini kalau ini X. Xeon dari bahasa Yunani. Di mana kata ini berkaitan dengan kata Zeus. Zeus itu adalah nama dari dewa Yunani. Jadi raja dewa dia. Dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang tinggi. Tentu namanya raja, dia di atas rata-rata kekuatan dewa itu sendiri. Di sini seakan-akan Intel menggunakan kata Xeon itu seakan-akan mengatakan ini prosesor yang baru kami buat ini memiliki kemampuan, kinerja, performa, atau tenaga yang lebih tinggi dibandingkan prosesor-prosesor sebelumnya. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Berikutnya lagi, ada yang mengatakan bahwa kata Xeon itu sebetulnya berasal dari akar kata xenos atau xenon, ini bahasa Yunani juga. Yang dia bermakna asing, aneh, tamu, atau unik. Maksudnya begini, dia dikatakan di sini asing. Nah, memang pada saat itu belum ada prosesor yang memiliki kinerja seperti prosesor Xeon ini. Kinerjanya dulu tidak sebanding dibandingkan dengan Xeon. Makanya dikatakan prosesor ini asing. Nah, kayak begitu. Karena itu pertama kali keluar. Kemudian dia dikatakan aneh. Ya sama aja ya, karena dia tidak sama dengan prosesor yang lain. Ya, contohnya kayak begini ya, nanti itu juga terlibat kata unik ya. Jadi contohnya kayak gini, kalau prosesor yang lain itu biasanya dalam satu unit komputer di motherboardnya itu hanya terpasang satu prosesor saja, yang biasa dikenal dengan single prosesor. Tapi untuk yang memiliki nama Xeon ini, itu bisa dipasang lebih dari satu prosesor dalam satu motherboard, dalam satu komputer. Misalnya kalau dalam satu motherboard itu ada 2 prosesor, maka dikenal komputer ini memiliki spesifikasi dual prosesor, bukan dual core. Beda dual core dengan dual prosesor. Kalau dual core, satu buah prosesor di dalamnya mengandung 2 buah core.
Kalau dia dual prosesor, maka prosesornya betul-betul ada dua biji. Misalnya kalau dikatakan kayak begini, dual prosesor, dual core, misalnya gitu. Artinya di situ prosesornya ada dua, masing-masing prosesor ini memiliki dua buah core. Nah, ini sudah kita bahas pada video-video yang jauh, yang lalu itu. Dia dikatakan tamu. Memang benar, karena ini baru muncul. Jadi seakan-akan ini prosesor tamu, dia baru datang. Itu baru muncul pada saat itu. Dia dikatakan unik, ya uniknya tadi itu. Dia berbeda dengan prosesor yang lainnya. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa Xeon ini berasal dari kata pelafalan Sion. Jadi ini dikatakan dari bahasa Inggris. Kalau ini tadi dikatakan Yunani, di sini dari bahasa Inggris, yaitu Xeon yang pelafalannya adalah Sion. Ini artinya dia memiliki makna futuristik. Yang dimaksud futuristik itu masa depan, yang modern, yang canggih. Nah, itu seakan-akan seperti itu. Jadi, prosesor yang muncul itu seperti dikatakan ini prosesor modern ini prosesor canggih, ini prosesor untuk masa depan. Seakan-akan ingin mengatakan seperti itu. Karena makna ini adalah mengacu ke sini. Kemudian dia juga bermakna kuat atau bertenaga. Artinya di sini, dia memiliki kinerja atau performa yang tinggi. Jadi tenaganya tinggi. Dan secara keseluruhan, performanya atau kinerjanya memang tinggi. Jadi seakan-akan Xeon itu dikatakan oleh Intel, ini lebih dari prosesor-prosesor sebelumnya. Kinerjanya lebih tinggi, ya. Kemudian ada fitur-fitur yang lain yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini, kalau Xeon di sini ini itu pakai Z, maka di sini pakai X. Mereka menjelaskannya begini, notasi X itu menggambarkan sesuatu yang lebih. Jadi ini saya tuliskan X, itu teknologi canggih. Artinya dia lebih. Nah, biasanya sih Intel mengatakan X itu kependekan kalau tidak extended ya ekstrim. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesor ini memiliki tenaga yang lebih canggih dibandingkan yang lain tadi. Semacam itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Xeon ini, kata Xeon itu berasal dari bahasa Ibrani ya, yang tulisannya kayak gini, Sion gitu, bacanya Sion. Nanti maknanya sama seperti ini. Kalau kita lihat, kita ambil satu kesimpulan dari bahasan ini, maka sebenarnya Xeon itu ditujukan dengan maksud dia prosesor yang canggih, prosesor yang modern pada saat pertama kali keluar itu, dan dia memiliki kinerja atau performa yang tinggi, dan dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat. Jadi semuanya ini adalah mengacu ke sana. Nah, ini bahasan yang lebih detail. Apakah ada makna lain atau berasal dari kata lain? Tentu banyak ya. Tadi sudah saya katakan ini sekedar beberapa contoh pendapat dari mereka yang lebih mendekati ke arah kebenaran. Jadi semua tadi itu bukan pernyataan resmi dari Intel, tapi dari para pakarnya ya, dari para komputeris, para ahlinya, semacam itu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.